Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari soal P3K Guru tahun 2024. Bapak Ibu, kami ada dua program untuk akhir tahun ini. Ada Bimbel P3K Batch 5 dan Bimbel P3K Batch 6. Nah, Bapak Ibu, kami memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang mau belajar dari sekarang untuk mengikuti bimbel P3K Batch 5 ini. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau belajar dekat-dekat waktu ujian, kami fasilitasi Bapak Ibu ke batch 6-nya. Nah, Bapak Ibu Guru, untuk pendaftarannya, silahkan Bapak Ibu Guru ketik daftar P3K Guru, nanti bilang saja Bapak Ibu bulan Oktober atau bulan November ya. Kemudian pendaftarannya silahkan Bapak Ibu kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Untuk mengecek testimoni bimbel P3K kami, Bapak Ibu bisa klik yang ada di sini ya. Oke, ini Bapak Ibu tulis nanti di website atau di Chrome-nya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Guru, sekarang kita bahas soal pertama pada soal situational judgment test. Dalam suatu kelas terdapat 3 anak yang berasal dari luar suku bangsa. Mereka memiliki ciri fisik dan logat bicara yang berbeda dengan teman-temannya. Pada saat Anda sedang memberikan tugas kelompok di kelas tersebut, semua peserta menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Sebagai pendidik, langkah apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu, soalnya terkait dengan keberagaman. Oke, dari mana kita dapat melihat itu dari keberagaman? Bapak Ibu bisa lihat dari 3 anak berasal dari luar suku bangsa. Nah, berarti ini artinya ada keberagaman di dalam kelas Anda, yaitu keberagaman suku. Nah, keberagaman suku ini, Bapak Ibu, tentu adanya perbedaan logat, kemudian ciri fisik. Nah, ini Bapak Ibu Guru, bagaimana Anda akan membuat pembelajaran agar keberagaman ini tidak terlihat, atau dalam artian mereka saling bisa menghargai keberagaman yang ada di dalam kelasnya. Nah, Bapak Ibu, tips dan triknya di dalam menjawab soal ini adalah Bapak Ibu harus memberikan penanganan terhadap keberagaman ini. Bapak Ibu jangan hanya melihat, jangan hanya mendengar, jangan hanya berpikir, atau Bapak Ibu hanya eh, melihatnya saja atau tidak peduli dari keberagaman ini. Bapak Ibu lihat saja kejadian bullying itu, Bapak Ibu jangan dibiarkan ya. Jadi nanti pilihan jawaban yang Bapak Ibu pilih itu adalah yang mencerminkan Bapak Ibu menangani permasalahan tersebut. Jadi apakah penanganannya itu oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain? Siapa yang dimaksud orang lain? Misalkan orang tuanya, guru BK, atau guru yang lainnya. Nah, jangan Bapak Ibu berikan tanggung jawab ke orang lain. Tetapi yang penting Bapak Ibu untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalam pembelajaran adalah diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab pedagogis kita, tanggung jawab mendidik kita. Nah, kalau Bapak Ibu nanti serahkan kepada orang lain, berarti Bapak Ibu di sini tidak memiliki tanggung jawab dan tidak melaksanakan tanggung jawab di dalam pembelajaran ataupun mendidiknya. Nah, maka jawaban yang mencerminkan terkait dengan penanganan keberagaman suku bangsa di soal ini adalah yang mana? Apakah A. Memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok? Jawaban A kita simpan dulu. Jawaban B. Memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Jawaban B kita simpan. Kemudian jawaban C, menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semuanya menghargainya. Jawaban C juga kita simpan. Mirip-mirip sekali Bapak Ibu ya. Yang D membaurkan mereka dalam kelompok dan mengancam yang menolak akan kena sanksi. Jawaban D pasti tidak tepat Bapak Ibu ya. Karena kalau kita memilih jawaban D ini, ada kata kena sanksi. Nah, kalau memberikan
sanksi Bapak Ibu, itu jawabannya kurang tepat Bapak Ibu guru ya. Maka jawaban D ini kita eliminasi. Jawaban E meminta ketiga peserta didik tersebut menerima penolakan dari teman-temannya. Jawaban E apalagi Bapak Ibu tidak memperlihatkan Anda itu menerima keberagaman dari peserta didik Anda. Nah, apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu guru terkait dengan adanya penolakan oleh teman-temannya? Nah, di sini ya kata kuncinya itu semua peserta menolak untuk satu tim dengan ketiga anak tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kita tangani Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar peserta didik yang lain itu dapat menerima temannya yang berbeda dengan dirinya. Kita lihat dulu dari jawaban C. Menempatkan peserta didik pada kelompok dan meminta semua menghargainya. Nah, Bapak Ibu meminta semua menghargainya. Apakah ini tepat? Ini memang tepat Bapak Ibu guru ya, tetapi tidak terlalu tepat. Ya, sebaiknya Bapak Ibu sebelum kita menempatkan peserta didik tersebut, kita harus mengajarkan siswa untuk terus saling menghargai dalam bentuk memberikan mereka wawasan terkait dengan perbedaan, bahwa perbedaan itu harus dihormati, perbedaan itu harus dihargai, dan perbedaan itu merupakan suatu kekayaan yang bisa kita jadikan sebagai kebanggaan kita di Indonesia. Nah, maka jawaban C ini nanti Bapak Ibu ya kalau enggak 3 ya 4 ya untuk skornya. Kemudian jawaban B memfasilitasi terjadinya diskusi berdasarkan penghargaan dan penghormatan satu dengan yang lain. Nah, jawaban B ini tidak di dalam kelompok Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi kalau di dalam soal Bapak Ibu guru permasalahannya dalam suatu kelompok, maka penanganannya nanti harus melibatkan kelompok tersebut Bapak Ibu. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu ditanamkan ya. Nah, maka jawaban B ini tidak tepat. Ya, kurang tepat. Kemudian jawaban A, memberikan wawasan kepada siswa untuk saling menghormati sesama dalam perbedaan. Nah, di sini lebih konkret lagi Bapak Ibu bahwa siswa itu harus saling menghormati sesama dalam perbedaan. Nah, jadi karena kan di dalam soal itu terkait dengan perbedaan suku bangsa. Nah, maka kita tekankan bahwa saling menghargai atau menghormati dalam perbedaan dan menempatkan ketiga anak tersebut dalam kelompok. Nah, jadi ditempatkanlah dalam kelompok-kelompok siswa yang lainnya. Nah, jadi kalau nanti dalam bentuk kelompok di dalam soal Bapak Ibu guru, maka pilihlah jawaban yang mencerminkan itu di dalam kelompok. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita coba cek testimoni bimbel kami, Bapak Ibu guru yang telah kami laksanakan pada tahun 2023 lalu. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu untuk testimoninya ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek yang mana saja dari ketiga ini ya. Kalau mau lebih cepat loadingnya Bapak Ibu klik yang paling atas. Nah, setelah Bapak Ibu guru klik yang paling atas, Bapak Ibu guru bisa geser ke bawah untuk membaca testimoni bimbel kami. Oke, coba saya geserkan Bapak Ibu ke agak paling bawah aja. Oh, ini masih loading Bapak Ibu ya. Kita pause sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini dari Bapak John Patmos Tangan Gersa. Dia mengatakan, Bapak Ibu guru, puji Tuhan saya lulus. Pak, dari 178 peserta saya ranking 50 yang diterima 163. Saya ucapkan terima kasih buat bimbingannya selama bimbel, Pak. Makasih Pak atas bimbingan dan doanya. Alhamdulillah saya bisa lulus. Kita coba ke bawah. Oke, ini loading dulu Bapak Ibu ya. Nah, di sini dari Pak atau Ibu Tria ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya lolos Pak. Terima kasih untuk semua pembelajaran dari Bapak. Oke. Kak, saya lulus nilai 582 di sesi 1 peringkat 13. Pas pengumuman peringkat ke-49. Karena Serdik
naik kebutuhan 262. Wow, banyak sekali Bapak Ibu ya serediknya. Tapi alhamdulillah bisa tembus tanpa seredik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maru, terima kasih banyak saya lulus P3K. Seredik saya juga lulus di bulan Agustus kemarin karena bimbel Pak Maru. Terima kasih atas ilmu pengetahuannya, Pak. Oke, berarti ini dia sudah ikut bimbel PPG dan juga ikut bimbel P3K bersama kami. Alhamdulillah saya lulus. Terima kasih atas bimbingannya dan ilmu yang diajarkan. Sehat selalu buat Pak Maru. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, Bapak Ibu. Oke, salah klik ini. Di manakah dia? Tab. Oke. Untuk pendaftaran Bapak Ibu ya, silakan hubungi kami di 081 803 358 023. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Anda adalah seorang kepala instansi yang cukup bergengsi. Suatu hari, ada teman akrab Anda datang dan meminta bantuan agar menerima anaknya bekerja tanpa melalui tes. Rekan karib Anda tersebut menjanjikan jaminan berupa sejumlah uang dan fasilitas. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalau soalnya seperti ini, Bapak Ibu, berarti di sini yang diujikan adalah soal wawancara. Nah, untuk soal ini Bapak Ibu, maka ketika kita dikaitkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma, bersikap korupsi, kolusi, nepotisme, gratifikasi, maka Bapak Ibu nanti perlihatkanlah Bapak Ibu itu adalah orang yang bersih dari kolusi, korupsi, gratifikasi, dan juga Bapak Ibu harus menghindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai ataupun norma yang berlaku. Misalkan Bapak Ibu di suatu soal, Bapak Ibu melihat ada orang yang melanggar rambu lalu lintas, maka Bapak Ibu juga harus memperlihatkan bahwa Anda tidak mau melakukan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Yang terpenting di sana adalah nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, maka Bapak Ibu untuk soal yang ini Anda akan diberikan uang jaminan berupa sejumlah uang kemudian juga fasilitas. Nah, di sini Anda diminta untuk meluluskan anaknya atau menerima anaknya bekerja tanpa melalui tes. Nah, ini mengarahkan kita kepada nilai integritas ya. Jadi yang diminta di sini adalah nilai integritas. Nah, maka yang menunjukkan nilai integritas atau kejujuran ataupun kita melakukan sesuatu sesuai dengan nilai ataupun normanya adalah jawaban yang mana? Apakah A, menerima tawaran tanpa jaminan karena dia sahabat Anda? Jawaban A pasti salah, Bapak Ibu ya. Karena di sini Anda terindikasi sebagai orang yang bisa nanti terjebak dalam korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian jawaban B, basa-basi dulu. Lalu menerimanya karena tidak enak pada teman tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu juga menerimanya di sini, maka Bapak Ibu terindikasi sebagai pegawai yang rentan terhadap gratifikasi atau korupsi. Jawaban C menolaknya mentah-mentah, kita simpan dulu jawaban C. Jawaban D menolaknya secara halus dan menganjurkan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Jawaban D kita simpan juga. Yang E menerimanya dan menyuruhnya mengikuti tes seleksi sebagai formalitas. Jawaban E pasti salah ya, karena di sini Bapak Ibu walaupun dia tes, kemudian Bapak Ibu menerima dia hanya sebagai formalitas saja untuk tesnya, maka di sini Bapak Ibu juga terindikasi sebagai pegawai yang korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga Bapak Ibu menerima gratifikasi. Nah, maka jawaban yang tepat di sini antara jawaban C dan jawaban D. Yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban yang D. Bapak Ibu menolaknya secara halus dan menganjurkan agar anak rekan Anda mengikuti seleksi seperti lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu menerapkan bahwa Bapak Ibu itu bersih dari ketidakjujuran dan juga Bapak Ibu memperlihatkan moralitas Anda sebagai guru, yaitu sebagai guru, sebagai pegawai ya. Bapak Ibu nanti di sini tolak dengan halus itu kan moral.
kemudian menganjurkannya untuk mengikuti seleksi seperti lainnya. Nah, Bapak Ibu, selain ada Bimbel, kami juga ada produk buku yang Bapak Ibu bisa beli nanti di toko Shopee kami. Bapak Ibu bisa beli melalui toko Shopee kami, Marumat. Link pembelian nanti kita sematkan di deskripsinya, Bapak Ibu Guru. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.